Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, dengan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, di mana hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran apa? IPAS. Oke. Sudah siap belajar? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua lengkap? Ada yang sakit? Oke. Alhamdulillah. Jadi semua dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah apapun, ya kan? Oke. Jadi absen hari ini semua lengkap lah, cukup ya lah. Kada yang kada hadir, kada yang kada sakit atau apapun. Jadi lengkap 36 semua hadir. Oke. Yang pertama Bapak mau menanyakan berkaitan dengan perubahan energi, bahwa di Indonesia itu rata-rata pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara. Nah, seumpama nih minyak dan batu bara itu habis, kayak apa kehidupan kita? Gelap. Berarti kada ada listrik, ya lah. Kada ada lagi kawa mau ngocau HP, ya lah. Kada ada lagi kawa jaringan WiFi dan sebagainya. Artinya Indonesia akan mengalami krisis listrik. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya perubahan energi. Pecahannya yaitu energi terbarukan. Jadi dengan energi terbarukan semoga kita bisa melakukan perubahan untuk Indonesia ke depan. Nah, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat dirubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Terus perubahan energi bersifat kekal dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi akan selalu berubah bentuk seiring proses yang menyertainya. Perubahan energi oleh manusia umumnya berkaitan dengan pemanfaatan energi tersebut untuk mendukung kelangsungan hidup. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan energi. Nih, orang lari dari energi gerak. Nih, energi listrik menjadi energi gambar. Nih, energi listrik jadi energi. Nih, jadi bunyi. Nih. Nah, terus ada beberapa energi yang ada di bumi kita. Yang pertama energi air. Energi air adalah salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Energi fosil tadi apa? Minyak, bumi lawan batu bara. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Nah, ini ada energi panas bumi itu adanya di dalam
inti bumi. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal. Ada beberapa negara yang sudah melakukan perubahan energi panas bumi ini menjadikan pembangkit listrik. Jadi ada beberapa yang membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi geotermal ini. Nah, ini kata geo itu memiliki arti bumi dan kata termal memiliki arti panas. Berarti ketika digabungkan, kata termal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan dalam inti bumi. Tenaga matahari. Tenaga surya atau energi matahari yang berupa sinar panas dari pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Terus yang terakhir, energi angin. Energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca. Oke, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran project based learning atau bisa dikenal dengan proyek. Pembelajaran project, kita akan menghasilkan suatu benda yang bermanfaat. Jadi tujuannya yaitu Bapak mengharapkan kalian bisa menganalisis berbagai sumber energi alternatif dengan baik dan benar. Terus yang kedua, menganalisis atau merancang proyek pembuatan pembangkit listrik sederhana dengan teliti. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil proyek kalian. Tes dulu energi apa aja, habis itu kita merancang. Hari ini kita merancang, setelah itu pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil rancang. Paham sampai di sini? Nah, terus sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak meminta kalian untuk menyelesaikan pengetahuan awal atau yang disebut dengan asesmen awal. Nanti Bapak kirim link kuisisnya di HP di grup kalian masing-masing. Nah, mulailah. Silakan dijawab. Ada soalnya lah. Pembelajaran berikutnya atau yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Bapak di sini akan menampilkan satu buah video. Video ini berisikan tentang krisis minyak yang terjadi di seluruh dunia. Jadi perhatikan bujur-bujur, amati baik-baik. Seumpama itu akan terjadi, maka kita akan krisis segala-galanya. Perhatikan. Utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga hingga virus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika ya, kapan itu? Satu analisis produksi minyak 2008 lalu diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah diperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat
itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh. Produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, peluang gantikan minyak dengan energi berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidak mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Sayangnya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Videonya video masalah, ya lah. Masalah di akhir video tadi ada. Artinya Indonesia harus segera mencarikan solusi untuk energi terbarukan. Nah, terus berikutnya Bapak akan menampilkan suatu desa di mana desa tersebut sudah memiliki energi terbarukan, macam-macam energi terbarukan. Silahkan kalian simak, silahkan kalian analisis, silahkan kalian pahami bagaimana desa tersebut bisa berkembang dengan tidak memanfaatkan energi fosil. Kelihatan? Kota kecil ini menghasilkan listriknya sendiri lebih banyak daripada yang diperlukan penduduknya. Tidak dihasilkan satu pembangkit tenaga listrik besar, melainkan dari jaringan pembangkit listrik kecil yang saling terhubung. Untuk melihat sistem pembangkit listriknya, biasanya mereka disambut Arnold Zegler. Sejak 2 tahun dia menjabat wali kota di sini, dan sejak awal dia mendukung peralihan ke energi terbarukan. Sejak 1999, kami sudah memikirkan bagaimana menerapkan energi terbarukan. Tenaga angin hanya satu dari berbagai kemungkinan. Dan waktu itu, 92% penduduk menyatakan ini tentu saja sensasional. Dan penduduk di sini sangat bangga dengan hasil kerja keras mereka sendiri. Warga kota kecil ini menginvestasikan 50 juta euro dalam 20 tahun terakhir untuk membangun 300 sistem tenaga matahari, 9 turbin angin, dan sejumlah pembangkit listrik tenaga air. Kami ingin menunjukkan bahwa pengendalian regional untuk produksi energi bisa dilakukan. Tentu saja harus ada nilai ekonomisnya. Dan kalau modelnya menguntungkan, menghemat pengeluaran, apalagi minyak. Salah satu pegiat revolusi hijau di kota ini adalah Wendelin Einsiedler, seorang petani yang sejak tahun 90-an bereksperimen dengan energi terbarukan. Banyak orang lain lalu mengikuti jejaknya dan mendirikan koperasi pembangkit listrik tenaga angin. Semua penduduk yang tinggal di sekitar lokasi di Cerami bisa ikut menanam modal. Makin banyak peserta, makin kecil jumlah iuran untuk tiap orang. Dan kalau uang berlebih, orang-orang di sini lalu bertanya, kapan kita bangun turbin angin yang baru lagi? Wendelin sudah membangun 4 pembangkit listrik di lahannya. Dia juga mendesain sendiri beberapa komponen. Listrik di sini seluruhnya diproduksi secara lokal, termasuk memanfaatkan kotoran ternak dari 20 peternakan yang ada di sini.
Dengan itu, penduduk menghemat seluruhnya sampai 700.000 liter minyak pemanas ruangan setiap tahun. Memenuhi kebutuhan listrik tentu tidak cukup hanya mengandalkan biomasa, tenaga matahari, angin, tenaga air juga harus dimanfaatkan. Dengan kombinasi yang tepat, tidak akan sulit memenuhi kebutuhan listrik 100% dengan energi terbarukan. Apa yang dilakukan di Wilpol Street juga bisa dilakukan di tingkat distrik dan di negara-negara bagian yang lain. Seandainya ratusan ribu rumah tangga mengikuti jejak penduduk di kota ini dan membangun pembangkit listriknya sendiri, mungkin di masa depan tidak perlu lagi membangun banyak pembangkit listrik raksasa. Sudah? Paham? Ada berapa pembangkit listrik yang dihasilkan di desa tersebut? 4, 3, 2, 1. Apa tadi? Cirangin. Apa lagi? Air. Apa lagi? Matahari. Apa lagi tadi? Kotoran ternak tadi dijadikan biogas. Ya, biogas. Biogas itu yang menghasilkan panas, uap, jadi pembakar, dan akan menghasilkan putaran turbin. Nah, jadi ada 4 pembangkit listrik yang ada di desa tersebut tanpa memakai energi fosil atau minyak bumi lah. Jadi batu bara kadeda, energi fosil kadeda, murni menggunakan apa yang disediakan oleh alam. Jadi tujuan kita hari ini, kita akan mengaplikasikan dari beberapa kasus tersebut untuk membuat proyek atau miniatur kecil pembangkit listrik tenaga apapun. Nah, jadi hari ini Bapak membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, terakhir 6. Oke, silakan kita pelajari dulu LKPD-nya. Buka LKPD di lembar pertama dulu. Lembar pertama tolong isi nama kelompok. Ada kalau kelompok, nama anggotanya. Silakan diisi. Isi dulu. Sekarang kita buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Di situ ada judul. Ada apa lagi? Latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa yang masalah yang Bu Pian angkat ketika judul proyek Pian itu ini. Paham lah? Nah, terus yang kedua, rumusan. Nah, rumusan masalahnya apa sih yang perlu kita selesaikan? Tujuannya setelah hikmah proyek ini, tujuannya terus balik halaman berikutnya. Halaman berikutnya perencanaan alat dan perencanaan alat dan bahan itu Bu Pian sesuai dengan judul Bu Pian. Apa garang bahannya yang diperlukan? Berikutnya apa? Jadwal pembuatan proyek. Untuk mencari literatur kita habiskan hari ini. Untuk mencari literatur kita habiskan hari ini. Terus merancang dan mendesain kita habiskan hari ini. Paham? Nah, terus yang kedua, mungkin kayaknya kita sepakati tahapan yang ketiga, 4 dan 5. Kita sepakati mungkin hari Kamis. Jadi silahkan nanti habis ini ditulis. Poin berikutnya itu panduan perencanaan proyek itu Bapak jelaskan dulu. Di situ ada kolomnya lah. Hasil pencarian.
Di situ kena pian tulisi, misalnya pian dapat di YouTube siapa? Atau pian mengambil di Google, tulisi di situ. Habis itu di sampingnya rancangan proyek itu pian tulis juga akhirnya. Oh, yang diperlukan ini. Habis itu gambarnya kayak ini. Deskripsinya misalnya, oh ternyata pembangkit listrik ini memerlukan ini. Tulis juga. Uji coba proyek itu kita presentasikan hari berikutnya. Uji coba proyek kita sepakati untuk hari Kamis. Jadi karena Bu Henpian merancang miniatur pembangkit listrik sederhana tadi, pian uji coba berhasil apa kada? Yang berikutnya pembahasan. Selanjutnya kesimpulan. Berikutnya pengujian hasil proyek. nah, pengujian hasil proyek itu karena dapat nilai di LKPD Bu Henpian masing-masing. Yang terakhir yaitu dokumentasi proyek. Jadi dokumentasi proyek ini nanti ada kawan-kawan yang bertugas untuk mendokumentasikan. Perhatikan sambil ditulis, alat dan bahan sudah pian tulis. Ya kalau itu tulis alat dan bahan, habis itu Bu Henpian masing-masing kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Perhatikan masing-masing kelompok. Buka di jadwal, ada di jadwal. Silakan catat tanggalnya. Kita sudah sepakat bahwa hari Kamis kita akan bertemu kembali membuat proyek dan mempresentasikan. Tolong selesaikan proyek ini dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Jangan lewat dari itu. Paham? Sebelumnya ada kendala? Ada kendala dulu? Ada, aman. Yakin dengan proyek yang sudah digunakan? Yakin? Tidak ada kendala? Oke. Sekarang kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul kembali. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama bahwa kita merancang atau membuat proyek apa? Pembangkit listrik sederhana. Oke, miniatur pembangkit listrik sederhana. Dan hari ini kita berkelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kita kerjakan apa yang telah kita buat judulnya kemarin.
Nyaraknya ya. Tenaga listrik. Menjelaskan suatu pembangkit listrik dari energi angin. Energi angin merupakan energi dari perubahan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin.
Untuk karya terbaik dan penyampaian terbaik untuk juara pertama kelompok 2. Terbaik 2-nya kelompok 6. Terbaik 3-nya kelompok 5. Kesimpulannya pada hari ini kita bahwa energi yang ada di alam itu bisa kita manfaatkan. Artinya pembangkit listrik tenaga diesel itu bisa ditinggalkan dengan energi terbarukan. Ya. Artinya energi terbarukan itu disediakan oleh semua alam, disediakan oleh alam. Tergantung manusianya. Kan kemarin kita sudah lihat bahwa ada satu desa yang menghasilkan satu desanya energi terbarukan tanpa menggunakan minyak. Artinya ini siap bahwa kalau energi fosil itu musnah. Nah, jadi harapan setelah mempelajari energi terbarukan ini, Bu Hentian, minimal kita bisa menghemat, ya. Artinya bisa menghemat listrik dan sebagainya kan kemarin, ya. Nah, jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan bumi dan antariksa. Mengakhiri, marilah kita mengucap syukur dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.